attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! You could be my new thing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore bagi yang beragama lain. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Edi Handoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video sebelumnya kita telah membahas 5 tips rumus formula dasar, diantaranya yaitu VLOOKUP, kemudian yang kedua HLOOKUP, yang ketiga SUM, yang keempat logika if dan and, yang terakhir yang kelima yaitu CONA dan IF. Namun di video kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara kita membuat tabel otomatis dan fungsi SUM IF dan fungsi rumus formula VLOOKUP. Sebelum kita melanjutkan, pada sheet formula 4 ini saya mengucapkan terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dulu sebelum lanjut menonton, karena subscribe itu gratis. Baik, langkah selanjutnya di sheet formula 4 saya telah menyajikan sebuah data, yaitu data tabungan dan data transaksi. Pada sheet formula 4 ini kita ditugaskan untuk mencari nilai yang ada pada kolom debit, kredit, dan saldo dengan mengacu pada data transaksi. Apabila data transaksi tersebut terisi, maka secara otomatis data yang ada pada data tabungan akan terisi dan akan terjumlahkan berdasarkan kriteria yang ada pada data tabungan. Oke, langsung saja di langkah yang pertama kita akan mereferensikan sebuah rumus formula pada data transaksi. Sebelum kita masuk pada data transaksi, kita akan membuat tabel otomatisnya terlebih dahulu dengan cara kita memblok tabel datanya tersebut dengan cara kita klik menu insert. Setelah pilih menu insert, kita pilih menu tabel. Di menu tabel tersebut kita beri checklist pada tabel headernya, kemudian OK. Nah, setelah demikian kalian tinggal pilih warna selera kalian. Kalau saya pilih warna hijau tua. Oke, selanjutnya yaitu pada data transaksi kita blok. Kemudian kita klik menu insert, pilih menu tabel, checklist pada tabel headernya, kemudian OK. Setelah demikian kalian pilih warna sesuka hati kalian, ya kalau saya pilih warna oranye. Oke, setelah demikian kita akan mereferensikan sebuah rumus formula. Yang pertama yaitu rumus formula pada data transaksi pada kolom nama dengan mengetikkan sebuah rumus sama dengan VLOOKUP. Lookup value kita mengacu pada kolom ref, kemudian koma. Tabel arraynya kita mengambil pada data tabungan. Kalian bisa membloknya, kalian bisa juga menekan tombol Ctrl Shift panah bawah paling ujung yang terakhir yaitu 76. Namun pada tabel array tersebut saya hanya cukup mengambil dari kolom 6 sampai
F17. Setelah demikian, kita koma. Call index number, karena call index numbernya saya mencari nama yang ada pada data transaksi, maka data nama pada tabel acuan data tabungan yaitu terletak pada kolom C. Kita hitung 1, 2, 3. Maka code index numbernya kita masukkan angka 3, kemudian koma funds, kemudian tutup kurung, enter. Nah, rumus formula tersebut akan menghasilkan rumus NA yang artinya error. Untuk mengatasi error tersebut, kita akan mereferensikan sebuah rumus if error. Setelah if error, maka kita di akhir rumus formula tersebut kita memasukkan maka, kita akan berlogika maka kosong tanda kutip kemudian tutup kurung enter. Maka hasilnya akan kosong. Setelah kosong demikian, kita akan mengisi atau memasukkan sebuah rumus pada kolom debit, kredit, dan saldo yang mengacu pada tabel transaksi. Pada kolom debit kita memasukkan sebuah rumus sama dengan sum if. Kemudian ranknya kita klik kolom pada kolom ref yang ada pada data transaksi. Kemudian koma, kriterianya kita masuk pada data tabungan, yaitu letaknya pada kolom ref. Kemudian koma, sumranknya karena kita akan mencari nilai debit, kita klik menu debit yang ada pada data transaksi. Kemudian tutup kurung enter. Maka secara otomatis akan menghasilkan nilai 0 semua. Mengapa 0? Karena pada data transaksi masih belum terisi. Selanjutnya pada kolom kredit. Pada kolom kredit kita masukkan rumus sama dengan sum if. Nah, sum if tersebut itu mencari jumlah nilai yang ada pada data transaksi. Oke, langsung ranknya kita ambil pada kolom ref yang ada pada data transaksi. Kemudian koma. Kriteria yang ada pada kolom ref yang ada pada data tabungan. Kemudian sumranknya karena kita akan mencari kredit, maka kita klik kredit yang ada pada data transaksi. Setelah demikian tutup kurung enter. Maka hasilnya akan 0. Selanjutnya saldo. Kita akan mencari saldo dengan memfungsikan rumus sama dengan sum buka kurung debit dikurangi kredit, maka tutup kurung enter. Maka hasilnya adalah 0. Semuanya akan, apabila kita mengisi salah satu data tersebut, semuanya rumus formula tersebut akan terisi. Mengapa demikian? Karena di langkah pertama tadi kita telah membuat atau membeli sebuah tabel otomatis yang ada pada menu insert. Saya tidak akan menjelasnya kembali karena di langkah pertama tadi saya telah menjelaskan dan telah membahas tabel otomatis tersebut. Oke, langsung saja. Setelah demikian kita coba di baris pertama pada data transaksi kita memasukkan nomor 1. Kita akan mencari data nama Andi Firmansyah yaitu pada ref 0001. Nah, secara otomatis nama Andi Firmansyah akan muncul. Kita mereferensikan contoh atau mengetik contoh tanggal, misalkan kita masukkan tanggal 1 Januari 2021. Kemudian kas masuk Andi Firmansyah sebesar 1 juta. Oke, di saldo kita ganti saldonya, keterangan saldonya kita ganti menjadi uraian. Di uraian tersebut kita masukkan keterangan kas masuk. Nah, secara otomatis kas masuk yang ada pada kolom debit akan terisi berdasarkan data transaksi.
Setelah demikian, formatnya kita ganti. Nah, di menu home kita beri tanda koma. Nah, setelah koma kita hilangkan di belakang angka desimalnya yaitu 2. Tuh, 2. Begitu pula pada data tabungan. Kita beri tanda koma. Di belakang koma angka desimalnya kita kurangi 2. Oke, setelah demikian kita lanjut ke baris kedua yaitu nomor urut 2. Andi Firmansyah di ref 1 pada tanggal 2 Januari 2021 di kolom kredit kas keluar Andi sebesar 100.000. Kas keluar secara otomatis di data kredit akan terisi 100.000 dan di kolom saldo secara otomatis akan berkurang menjadi 900.000. Selanjutnya di baris ketiga Andi Firmansyah pada tanggal 3 Januari 2021 kredit sebesar 50.000 kas keluar, maka secara otomatis di data kredit akan terjumlah menjadi 150 dan di saldo berkurang menjadi 850.000. Oke, langsung pada baris keempat. Baris keempat kita akan mencontohkan atas nama Ade Kurnia pada kode refnya 004. Pada tanggal 4 Januari 2021 Ade Kurnia kas masuknya sebesar 500.000. Secara otomatis di debit, kolom debit Ade Kurnia terisi 500.000 dan saldo 500.000. Di baris kelima Ade Kurnia pada tanggal 5 Januari 2021 kolom kredit sebesar 100.000 kas keluar, maka kredit akan terisi dan saldo secara otomatis berkurang. Di baris ke-6 Ade Kurnia 6 Januari 2021 debit sebesar 400.000 kas masuk, secara otomatis Ade Kurnia debitnya akan terjumlah, sedangkan saldo akan bertambah menjadi 800.000. Oke, kita coba nama yang lain, nama yang berbeda, yaitu kita coba Abdul Ahmad, yaitu ada pada ref, kode refnya 0010. Abdul Ahmad pada tanggal 7 Januari 2021 Ahmad sebesar 700.000 kas masuk, secara otomatis di debit bertambah dan saldo akan terjumlahkan. Oke, demikian fungsi tabel otomatis dan fungsi rumus sum if pada data tabungan dan data transaksi di Formula 4. Selanjutnya kita akan mereferensikan rumus formula untuk mencari tanggal, supaya data tersebut lebih keren. Kita beri tanggal. Tanggal berdasarkan tanggal pada hari ini dan hari berikutnya. Begitu pula dengan waktu. Yang pertama kita mereferensikan rumus sama dengan today, karena kita akan mencari tanggal. Buka kurung, tutup kurung, enter. Maka secara otomatis tanggal 30 bulan 3. Karena di sini tanggal 3 bulan 3 tanggal 30, maka formatnya kita ganti dengan date, kita pilih date, formatnya kita menjadi bahasa Indonesia, menjadi tanggal 30 Maret 2021. Oke, 30 Maret 2021. Selanjutnya fungsi now untuk mencari waktu pada hari ini dan hari berikutnya, yaitu dengan rumus sama dengan now,
buka kurung tutup kurung enter. Maka waktu pada hari ini mengikuti waktu tersebut akan mengikuti pada hari ini dan hari berikutnya. Oke, demikian pembahasan kali ini. Untuk tutorial singkatnya, bagaimana cara kita menggunakan tabel otomatis dan rumus formula pada program Microsoft Excel. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi rumus formula ya. Rumus formula yang ada pada program Microsoft Excel, dan bagi teman-teman yang masih bingung cara menggunakan rumus formula tersebut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama dan kita pelajari bersama-sama. Saya perhitungkan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silakan kepoin channel ini karena di channel ini kita telah membahas semuanya tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel, baik pada program Microsoft Word dan PowerPoint, Internet, dan beberapa tutorial-tutorial lainnya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak berterima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita berjumpa kembali di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Edi Handoko mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan berjumpa kembali. Keep on.